aduh, ke adminnya kan susah banget apa namanya untuk ngasih linknya gitu. Nah, jadi hari ini ini ya berarti final TA-nya, skripsinya sehingga mari kita lihat coba apa yang masih ada kendala apa nih ataupun gimana gitu yang biar biar Iya lebih sih, Bu. pede lagi. Ya, jadi saya sejauh ini sudah selesai, Bu. Cuma masih ada beberapa yang kurang, tapi itu bisa saya selesaikan besok atau malam ini saya sudah selesai karena target saya besok harus daftar sidang, Bu. Saya Hmm, izin share screen ya, Bu. boleh boleh boleh. Belum bisa, Bu. Ini Eh, someone else is sharing. oh gitu. Ya, Berarti ya. dijadikan ini nah sebentar. Kokos ya. Kenapa ya biasanya langsung kok ya? Eh, Coba 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 coba. host. Oh ya. WA saya penuh tuh di apa namanya di screenshotin terus sama Bu Silvana. Ayo sidang orangnya Itulah, Bu. Saya segala juga macam gitu kan ya. takut. Itu Yes. sampai dengan yang kotak-kotak birunya itu mahasiswa yang bikin yang ada. Bukan, Bu, itu Bu Silvana semua yang membuat. Jadi itu untuk share semua dosen penguji Mhm. beserta jadwalnya. Jadi jadwal di share itu setiap hari Minggu itu, Bu. Oh ya 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 ya. Rajin banget ya Bu. Ini orang KTB aja beliau lah tanggung jawabnya lah. Iya, gitu. Soal teman-teman saya yang akun, ya tapi emang Bu Silvana kayaknya rajin deh, Bu. Teman-teman saya akuntansi soalnya tidak sehektik gitu. Oh gitu. Beliau kan Mhm. manajemen kan ya di manajemen ya. Iya, di manajemen. Sampai ini status ini Iya, mahasiswa apa gue ya yang ini katanya yang ngejar-ngejar mahasiswa ya. iya sih, ya mahasiswanya juga salah sih, Bu. Mohon maaf ya, Bu, karena saya juga seperti itu, gitu. Saya Balik izin balik coba. lanjut ya, Bu. Ya, jadi saya akan awali dari cover, Bu. Cover sementara ini sejauh ini sudah aman. Mhm. Lalu, oh, kata Kata pengantar ini pengantar tengah, kegeser. iya. Nah, Gak ada lalu, typo-typo itu ya, penulisan huruf nama apa namanya? Huruf besar, huruf kecil, gelar segala macam itu juga. oke, untuk poin 1 sampai poin 4 itu sudah otomatis, Bu, dari template dari Pak Wahyu ini. Hmm. Kaprodi Manajemen. Jadi saya tinggal kopas saja poin 1 sampai 4. Lalu Ya, untuk Ibu Meli ini kan sudah sesuai ya, Bu, gelar dan oh, ya. namanya seperti itu. Ibu Ratih ini PA saya sudah. Lainnya saya tidak mention nama. Selanjutnya abstrak. Nah, menurut Ibu, saya minta pendapat terlebih dahulu ke Ibu, Bu. Ini abstrak segini apakah cukup atau perlu saya tambahkan lagi? Mana tadi? Ini. Kan panduan abstrak itu, justru saya nggak kelihatan nih. Boleh digedein. Oh ya, Nah, benar. gitu. Singkat banget ya. Iya, Bu, menurut saya juga terlalu singkat ya, Bu, tapi ini udah 100, sekitar 150 gitu. Saya Hmm. tadinya awalnya 200 kata dapat lah, Bu. Jadi ini cuma sampai hasil, jadi abstrak, eh, ini saya sambil sharing ya, Bu, beberapa teman saya yang sudah sidang kemarin juga ditanya sebenarnya abstrakmu itu apa gitu. Nah, Hmm. mungkin saya sambil sharing ke Ibu juga. Abstrak saya ini pertama menjelaskan tujuan, Bu. Hmm. Ya tujuan untuk menguji ya menguji dan menganalisis pengaruh harga, social media marketing dan social influence terhadap niat berlangganan atau intention to subscribe seperti itu. Hmm. Objeknya siapa? Objeknya eh, layanan SVOD Disney Plus. Nah, yang metode yang digunakan kuantitatif explanatory dengan Hmm. melibatkan 120 responden. Hmm. Teknik analisisnya linear berganda Hmm. dengan aplikasi perangkat lunak SPSS. Dan Hmm. lalu saya cuma sampai tahap hasil ujinya saja, Bu, di Hmm. abstrak ini yang saya jelaskan. Hmm. Hasilnya harga dan sosial media marketing ini masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap net berlangganan, tetapi tidak untuk variabel social influence di mana memang berpengaruh positif, Bu, dari hasil ujinya, tetapi tidak signifikan karena ada Ya, yang uji T kemarin itu, uji yang ada. hipotesis. Ya, betul. Tapi udah memang Positif udah positif, segitu Bu. sih. Kata Ya, kuncinya kan tiga ya. Tiga atau kata empat? betul. Kata kuncinya saya Harga. menggunakan Oh iya, iya. variabel dan objeknya video on Ya, demand atau online. Disney Plus di sini. Gak Nah, apa-apa kalau menurut saya sih oke gitu ya. Tinggal kan ada dua ya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. ya ini sudah juga.
Nanti juga kan apa namanya biasanya suka ada yang ditambahkan apa ya? Masing-masing beda sih standarnya ya. Oh, Tapi siap, yang Bu. namanya abstrak ya memang intinya kan ya intinya itu adalah penelitiannya, tujuannya dan hasilnya apa gitu. Oh, siap, Bu. Ikutin ini aja lah, nanti ikutin apa namanya penguji nanti ya. Oh, siap, Bu. Baik. Ya, nanti mungkin kalau misal perlu ditambahkan ketika revisi kali ya, Bu. Mhm, mhm. Oh ya, siap, Bu. Gak usah ada revisi, mending nanti aja revisinya. Siap, Bu. Nanti kalau Ya, ada saya revisi saya lagi, target pokoknya besok harus daftar sidang, Bu. Takut iya. udah ketutup sama Bu Silvana itu. Saya izin Cuman, lanjut ya, Bu. Selanjutnya daftar isi. Daftar isi ini tadi saya belum saya rapikan semua Bu karena masih numbering ini saya belum rapikan semua. Tadi saya kan masih ada page break dan lain-lain Bu. Ini yang menjadi PR saya yang saya targetkan besok selesai sebelum saya kumpulkan. Jadi permasalahan terkait dengan daftar tabel, daftar gambar dan nomor itu saja Bu. Nomor halaman sebentar, itu nggak ada ya. judul-judulnya. Yang Makanya mana Bu? bab satu, bab dua, bab tiga kemana yo? Hilang. Oh, berarti ini harus saya tambahkan sekali di bab satu pendahuluan gitu ya, Bu? Iya, kan Oh, baik, memang ada baik, baik. judulnya gitu. Saya catat Cuman dulu, karena di Bu. enter ya kali ya, jadi agak jadi ke bawah gitu kan ya. Nah, iya, Bu. Saya belum menemukan cara Ada bab satu pendahuluan seperti itu. beneran Tapi, gitu. tapi saya coba cari ini masukannya. Baik, Bu. Satu. Soalnya nggak ada judulnya tuh ya bab satu, bab dua. Ya, betul. Nah, itu aja latar belakang yang lainnya. Oke. Ditambahkan. Ini sumber data dan lain-lain. Kalau margin nggak bisa di itu ya, nggak bisa diatur ya, atau bisa diatur? Margin kalau ketentuannya 4333 4 di kiri, sisanya 3 semua, Bu. Betul. Itu kalau yang ini misalnya gini, Hah? numberingnya, misalnya kan bab dua, misalnya bab satu pendahuluan. Nah, terus 1.1 itu kan sebetulnya Ya, di bawah P satu misalnya ini. pendahuluan. Nah, 162 atau udah oke lah itu mana. Nah, Ini. Oh ya, 1.62 itu kan di bawah 6 ini. M. Satu, oh ini. Ya, nanti aja itu tambahannya kan tinggal di sepertinya mungkin marginnya atau apalah atau gimana gitu ya. Saya coba sekarang aja, Bu. Barangkali bisa. Jadi Nggak bisa. yang 161. Nah, itunya oke. Tinggal 161-nya itu di bawah. Kan atasnya udah oke tuh. Nah, itu kan udah data. Nah, 161-nya itu di bawah M. Oh, digeser menjorok ke kanan lagi. Ya. Coba saya coba, Bu. Ini saya soalnya dari ini, Bu, insert bibliografi atau apa gitu yang di reference ini di menu Mhm, reference. mhm. Ya, Itu kan isinya memang itu tadi, tapi ya biar ini aja, biar apa ya, ya, biar kelihatannya. rapi. Menurut, tapi kalau nggak bisa ya udah. Oh, bisa, Bu. Seperti ini. Nah, gitu. Ya. Oke. Terus nanti udah 1.61 pakai spasi lagi ya. 1.6. Oh, ini. Nah, ya itunya ya tambahin tambahin beberapa tabs gitu ya. Satu atau dua. Oh, ke ini ya. Oh, nggak bisa, Bu. Kan bisa Ini ya. otomatis ya. Mhm. Ya udah back. Yang penting Ya, ini aja saya lurus itunya ya. saya ando. Yang penting lurus saja ya, Bu. Ya, oke itu kata pengantar juga oke. Terus ke bawah lagi. Eh, oh ini. Ini nanti saya sambil rapikan lagi ya Bu Ya. terkait penomoran ini halamannya. Saya izin lanjut. Selanjutnya ada daftar gambar. Nah, Nah, daftar ya. gambar ini pas saya membuat ini tadi saya kelupaan. Saya belum menambahkan yang di tabel di bab satu, bab 2, bab 3. Jadi kalau misalkan menggunakan di apa namanya ini? Menu di reference ini Bu yang insert table of figure kan harus input satu-satu ya Bu. Mhm. Ya, itu tadi saya baru sempatnya bab 4. Akan saya tambahkan. Itu PR saya yang kedua. Jadi yang Ya dari pertama numbering, yang kedua itu. mhm. Termasuk Kalau nggak yang salah gambar juga udah mulai dari bab satu ya. iya, nah Oh, yang ini baru gambar bab saya 4 kan. baru ini malah baru satu aja. Nanti akan Ya, saya rapikan. tabel. Tinggal nambah-nambahkan ini kok Bu insert caption. Ya. Ya, siap. Itu sudah. Lalu pendahuluan ini tidak ada perubahan Bu seperti Hmm. yang kemarin. Halamannya nggak ada. Halamannya Oh ya. halamannya ini ada di bagian bawah. Cuma ya ini Ini yang belum bab Times satu New tadi, coba coba bab Times satu. New Times New Roman. Kok hilang sih? Bab satu ada Bu di sini. Nah Mhm. ini karena ke enter Bu makanya tidak
tidak kebaca. Jadi Hmm. kalau di bibliografi atau di apa nama daftar daftar isi kalau misal kita dari Word langsung seperti ini ya Bu, itu cuma membaca yang heading satu ini. Heading satu Ya. kan ini langsung. Sementara ini enternya, heading 2-nya yang di sini. Makanya yang kebaca cuma yang heading-heading saja Bu. Kayak Ya. misalkan kalau saya klik ini ya bakal hilang semua, semua satu headingnya Pak, gitu. Tapi bab satu tadi ada halamannya ya? Saya nggak lihat halamannya loh. Ada Bu, ini bentar. Ini bab 329, bab 213, bab 1 halaman 1. Oh, iya. Ya. Biar rapih kan sistematika juga berpengaruh ini ya. Nanti Betul sekali penilaiannya. Bu. Saya juga mengganjal Bu kalau nggak rapi gitu. Terus Udah eh bagus-bagus s- tapi ternyata typo-typo dan juga acak-acakan tabelnya. Waduh. ya ini masih sama rumusan masalah. Hmm. Kemarin terakhir dengan Bu Meli bab 4 ya Bu yang akan kita bahas. Yang belum saya tunjukkan ke Ibu hasilnya. Ya, ya. Saya izin langsung ke bab 4 boleh Bu? Oke. Bab 4 mulai dari Itu tadi tabelnya kalau saran saya sih jangan warna hijau apa segala macam, abu-abu aja. Pokoknya black and white. Black and white. Tapi pengaruh nggak sih? Maksudnya kan pakai ada warna biru, ada apa gitu ya. Tadi saya lihat ada warna hijau. iya Nah, kayak gini ada hijau gitu. Terus sebetulnya kayak sih gini. nggak terlalu. Nah, maksudnya ada maksud tujuan nggak? Lebih enak dipandang aja Bu. Ah, biar kalau kita kan tahu pembedanya. Oh, yang abu ini gitu kan maksudnya ya. Ya, Sip. bab 4 ya Bu yang kemarin belum saya tunjukkan ke Ibu. Ini nah ini bab 4. Untuk profil belum tidak ada perubahan Bu, masih Wait, sama. wait, wait, wait. Kata tadi kepotong deh tabelnya. Nggak boleh ada yang kepotong-potong ya. Yang atas iya kepot. Oh, ini berarti saya Tabelnya. geser aja. Nah, itu maksudnya Siap. diperhatikan, nggak boleh. Nah, jadi harus kadang-kadang suka ada tabel satu, tabelnya di belakang. Oh, jangan. Gitu. Jadi harus satu kesatuan. Oh, kalau itu saya ada lagi Bu. Saya yakin pasti ada lagi. Ya nanti Oh, itu siap. diperhatikan. Gitu. Nah, itu kan aman nih. Ya, Nah, karena ini kecuali memang ini, kalau ini kan panjang. panjang ya. Ya, Tuh. saya cek lagi sekalian Bu. Oh, untuk ini Bu, karena hasil saya yang satu variabel adalah positif dan tidak signifikan, saya nambah satu penelitian terdahulu Bu, yang hasilnya juga sama. Ini Oh, dapat. penelitian dari Wulandari et al. Iya, satu lah Bu. Ya, kemarin udah dapat 10 tambah satu ini. Tapi tahun 2019 Bu, ini tentang ya pengaruh faktor untuk continuous intention to use. Jadi untuk apa ya melanjutkan penggunaan seperti itu streaming di musik streaming aplikasi di aplikasi streaming musik seperti Apple Music atau di Mhm. Spotify seperti Spotify. itu Bu. Hasilnya memang social influence memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan seperti Oh, itu. itu ya memang begitu ya. Ada kan berarti ini kan memang ada ini ya, ada penelitian terdahulunya. Benar, Wah, karena saya takut nanti kan akan ditanya penasaran lah, kan kemarin kan? kok penelitianmu negatif gitu. Nah, Ya, saya ada dasar penelitian terdahulu dulu gitu. ya, Ada satu lah Bu minimal ini saya. iya, Untuk ya, variabel ya, yang sama ya. ya social influence Bu. Untuk apa namanya ini Y-nya, variabel Y-nya intention to use. Sebenarnya sama-sama intention Bu. Tetapi karena ya ini sekali lagi ini konteksnya adalah barang tidak berwujud. Jadi ya intention to use, intention to subscribe gitu. Kalau Mhm. ini kan musik ya Bu dan tanpa kebetulan ini tanpa berlangganan makanya istilahnya adalah intention to use atau niat untuk menggunakan lagi seperti itu. Sementara untuk konteks pada penelitian saya adalah intention to subscribe atau intensi atau niat untuk berlangganan seperti itu Ya. Bu. Hmm. Baik, saya izin lanjut ke bab 4 kembali Bu. Nah, kemarin kan saya belum sempat menunjukkan ke Ibu terkait analisis deskriptif responden. Yang Hmm. pertama jadi analisis deskriptif responden ini saya bagi jadi dua, Bu. Yang pertama karakteristik responden, yang kedua adalah analisis pendapat responden. Karakteristik responden ini ya ada 5, Bu. Ada jenis kelamin, domisili, umur, penghasilan, sama satu lagi sebentar saya lupa. Oh, udah Oh ya, ada rentang usia. Nah, grafiknya ya, saya tabel ingin ya. minta pendapat ke Ibu apakah seperti ini sudah sesuai Bu gitu. Mhm. Jadi kan saya menggunakan 120 responden. Saya masukkan di beberapa.
charts, ada yang bentuknya grafik, ada yang pie chart seperti ini, Bu. Mhm. Dan kebetulan data saya untuk responden perempuannya 61, responden laki-lakinya 59. Jadi hampir 50-50 lah, Bu, kalau Mhm. kalau dipersentasekan. Aman, aman. Oke, Aman, itu baik, ini Bu. adalah untuk jenis kelamin ya. Lalu Ini untuk domisili. jenis kelamin. Domisili saya menggunakan grafik seperti ini. Oh, paling banyak Jakarta ya. Paling banyak Jakarta, betul sekali, Bu. Sudah Banyak. diamankan, takutnya jumlahnya tidak sesuai, aman lah. Ya, ini 120 itu kan Sesuai. jadinya. Ini saya ngambil dari tabel, Bu. Jadi tabelnya saya insert chart seperti itu. Ini saya olahnya pakai Excel. Ya, ya nggak Ya, manual-manual kan. Jadi tinggal enggak saya nggak cepat-cepat mau. lah. Ada loh Nggak yang udah sanggup dibilangin saya, loh. Bu. Jadi angkanya, kenapa kamu teh angkanya beda? Hehehehe. Aman-aman, Bu, kalau itu. Ini Sudah untuk sesuai ya, Bu? domisili Ya. siap. Selanjutnya Lalu rentang tentang usia. usia. Rentang usia Oh, ini yang paling yang paling banyak banyak? di ya seumuran saya, Bu, 26 sampai 40-an ini. Ya yang paling dikit di lebih dari 50 tahun. Yang Yang ya hijau bapak-bapak, lebih. ibu-ibu ini. Oh. Ya ini. Ini hijau, lalu yang merah, yang pelajar mahasiswa ini, yang biru, yang ini. Oh, jadi yang dewasa ya untuk display itu ya. Ininya ya, Mm-mm. penggunanya ya, ya maksudnya itunya yang karena mungkin mereka di yang merah ini apa ya, financialnya udah oke kali ya, jadi sehingga untuk berlangganan atau gimana tuh? Jadi seperti ini, Bu. Kalau misalkan kalau saya amati ya, Bu, Hmm? usia 26 sampai 40 adalah rata-rata ini Gen Z, Bu. Gen Hmm. Z sekarang sangat memerlukan hiburan, terutama video. Seperti di fenomena yang ada di latar belakang tadi, kan paling banyak didominasi oleh Gen Z, Bu, atau umuran 26 sampai 40 ini. Makanya ya mungkin jumlah responden saya paling banyak itu juga karena eh, memang mereka memerlukan tontonan video seperti itu, Bu. Dan kebetulan saya nge-share-nya juga ke teman-teman sebaya saya juga itu yang 26 40-an juga Kemarin ada kesulitan gitu. atau karena pertemanan jadi langsung cepet? Aman, Bu. Teman kantor saya kan ya banyak yang di Jakarta juga seperti itu. Terus teman kuliah saya di sebelumnya juga rata-rata Jabodetabek juga, Bu. Jadi untuk mencari responden ya tidak terlalu susah lah, Bu. Sangat Seperti itu. mengerti ya, gue lagi penelitian nih gitu, benerin oh gitu. Kita saling bantu, Bu, karena beberapa kan mereka juga ada yang sebar kuesioner juga seperti itu. Jadi Ya. ya saya ngisi mereka, mereka ngisi saya gitu. Mhm. Sip, Baik, lanjut. untuk status pekerjaan ini kan kemarin dikelompokkan ada 4 ya, Bu, dari Mhm. yang PNS, sekarang swasta, keren BUMN, karena ya memang pemberi kerja statusnya karyawan, sama-sama karyawan, Mhm. pelajar mahasiswa, wira swasta atau pengusaha lainnya. Lainnya ini hanya ada dua, Bu. Mhm. Dua ini kan Apa saya tuh? di formnya itu bisa mengisi ditulis ya, Bu. Yang satu adalah dokter, yang satu adalah pensiunan. Mereka ngisinya. Oh. Oh, sudah saya diberi keterangan juga di sini. Hmm. Seperti itu. Kategori lainnya ada Mantap dua ya. responden terdiri dari satu orang dokter dan satu orang pensiunan. Karena kalau dokter itu kan profesi ya. Betul, Bu. Ya, meskipun beberapa juga ada yang menganggap bahwa ya dokter itu bisa juga di karyawan kalau bisa mereka di klinik kan, Bu, atau bisa juga sebagai PNS atau untuk ya tergantung. Saya kan sebenarnya kan kita tidak bisa mengatur apa yang mereka isikan, Bu. Karena Iya, saya sekedar nyebar ya udah gitu, nyebar kuesioner, mereka ngisinya apa ya kita juga nggak tahu kan karena tidak setor nama juga kan, Bu. gak usah dipermasalahkan yang itulah. Pokoknya kan Ya. berdasarkan kuesioner hasilnya ini Ya, gitu dia. betul, Bu. Lalu untuk penghasilan per bulan selanjutnya ini yang paling banyak ada di range di atas 10 juta, Bu. Hmm? Sehingga 39, lalu di bawahnya ya 37, 36, ini 8 gitu. Ya karena Jakarta sih ya. Iya, Bu. Jakarta tuh Iya. paling kecil berapa? 8 juta lah ya. Kalau di bawah 8 juta, aduh termehek-mehek deh. Ya, itu udah susah lah, Bu. Iya. Sip. Selanjutnya, nah ini yang kedua, Bu, statistik deskriptifnya adalah analisis pendapat responden. Jadi hasil jawaban-jawaban mereka saya buat dalam bentuk tabel. Contohnya yang pertama ini pendapat responden terhadap variabel harga, di mana X1-nya. Jadi saya
Oh Jumlah dulu ya. dari pertanyaan ada kan ada 4 indikator ya Bu dengan 4 pertanyaan ini Hmm. berapa yang jawab sangat tidak setuju, Hmm. tidak setuju, cukup setuju, setuju dan sangat setuju. Ini sudah saya total juga 120 semua Bu. Begitu pula Oke. di Rata-rata eh setuju lah ya, di atas lima betul puluh Bu, ya. rata-rata setuju, Oh. setuju, setuju seperti itu. Selanjutnya sama juga untuk yang variabel kedua di social media marketing dengan 4 indikator juga. Ini sudah ada juga Bu, sudah saya jumlah juga. Pokoknya ini udah dijelaskan ya masing-masing ya. Dijelaskan. Dijelaskan dari hasil tabel segala macam ada deskriptifnya ya. Oh siap Ibu. Ya. Eh, oh ya, Biasanya jadi saya penjelasannya yang bagaimana ditanyakan Bu? Ya, ditanyakan tolong Anda terangkan mengenai hasil dari kuesioner Anda. Ah, sehingga diperoleh angka misalnya nih yang dari pendapat responden melalui variabel sosial ini frekuensinya coba ke bawah lagi. Nah, ternyata paling besar adalah misalnya ini berapa? setuju. Poin tiga ya. Poin 3, Wow, konten itu selalu update terkini membahas film atau serial yang sedang tren. mm, mm, mm. Sih Gitu biasanya Bu. tuh tinggal hanya menerangkan itunya saja sih gitu. Ya, baik Bu. Sip. Ya, ini kebetulan yang screenshot yang saya ambil di latar belakang juga drakor yang sedang tren kan Bu yang waktu itu sedang Dracin Ibu lagi tonton sekarang juga. ini Oh Dracin. iya Dracin. Dracin kayaknya belum ada di Hotstar deh Bu. Di Disney ini. Lagian kalau Dracin banyaknya short drama gitu ya. Iya, short drama dan susah nyari lanjutannya. Nah, ini Bu. Oh, ini yang nggak boleh kepotong juga saya Iya. berarti next juga ya Bu. Hmm, Sip. Ini Tabel. selanjutnya social influence, Bu. Saya juga kurang mengerti kenapa hasilnya tidak signifikan, padahal kebanyakan menjawab setuju di Setuju sini, ya Bu. itu ya Apa 60. karena ini yang membuat jadi tidak signifikan kali ya, Bu? Sangat tidak setuju, No. nah, nol, ini juga nol. Mungkin harus ada angka kali ya. Iya, Satu tapi atau kan, berapa gitu kan. ya, tapi saya juga lebih takut kalau mengubah itu. Ya, balik lagi Kalau, pokoknya apa adanya gitu kan iya, ya. Daripada iya. jadi ngaco lagi. Gak usah deh. Memang Iya, memang soalnya alat saya polisi coba gitu gitu kan. harus ini lagi Bu, uji dari awal lagi, uji reliabilitas dan validitas lagi. Itu lebih pusing saya. Nah, ini Ini kan sudah dijelaskan saya ya. jelaskan juga. Ya, sudah Nah, saya jelaskan juga. Jadi saya formatnya selalu seperti ini, Bu. Atas itu paragraf mm, pengantar variabel social influence itu ada berapa butir pertanyaan. Ini ada 3, seperti itu. Taruh rinciannya di tabel sekian. Nah, di sini tabelnya, baru bawahnya penjelasan. mendeskripsikan tabelnya seperti itu. Oke. Sat- ini yang terakhir pendapat responden terhadap variabel niat berlangganan atau variabel dependennya Y. Ini kan merata Bu, nggak ada yang nol, terus ada semua gitu. Mhm. Seperti Sip, udah itu. dijelaskan. Lanjut. Nah, selanjutnya ini yang agak pusing di analisis data kuantitatif, Bu. Ada beberapa uji. Yang pertama uji Kayaknya harus di itu instrumen. deh. Kalau udah part 3 itu di enter dulu deh. Harus ada jarak antara dari mereka ke. Nah, gitu. Seperti ini, Bu. Oke. Terus itu tadi penomorannya 43, 431, 43, 31 harus agak maju itu tadi. Yang ini juga, Bu. Yang itu udah oke, bukan bukan. Itu udah Sorry, sorry, oke. sorry. Nah, yang di bawahnya itu 431 di bawah A. 431 di bawah A. Oh, sebentar, sebentar. Ini berarti, salah. Karena kan penomoran kan ya begitulah, tab 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 gitu kan. Oh gitu ya, Bu. Iyo, coba. Kan mungkin satu A, satu ini enggak, satu pasti A, udah A segini kesini kan gitu. Aturan penomorannya begitu. Termasuk Oh, 4331 itu adalah di bawah satu tuh gitu. kayak Harusnya, gini, Bu. iya. Tapi kan jadi berpengaruh ke bawahnya loh. Berpengaruh hanya marginnya doang. Berarti ini nanti juga akan menjorok ke kanan, Bu. Sebetulnya. Tapi biarin aja lah, biarin aja. Tapi kalau Iyalah, dari saya saya biar begitu. Udah aja iyalah, Bu. biarin aja. Nanti aja pas revisi. Iya, iya, iya. Saya sambil baca sambil cek ini lagi lah ya, Bu, di petunjuk penulisan KTP. Penomoran. Iya, Penomoran. Aturan iya. penomoran ya. Aturan penomoran lagi. Ya. Maksudnya siapa tahu di Unsia beda juga kan, Bu. Saya juga bingung. Baru menemukan IEE ini juga saya di Unsia, Bu. Sebelumnya saya biasanya menggunakan apa soalnya. Ya. Nah, lanjut It- ya, Bu. Ini yang pertama saya uji instrumen. Jadi uji instrumen ada dua, uji validitas dan uji reliabilitas. Ini hmm. untuk memastikan bahwa
eh, memang kuesioner saya benar valid gitu. Nah, ini saya konversikan dalam bentuk tabel, Bu. Karena kalau tidak dalam bentuk tabel akan ada beberapa screenshotan mulai dari hitung sendiri, harga sendiri, social media marketing sendiri, social influence sendiri, dan niat berlangganan sudah ada 4. Tapi itu nanti mungkin bisa saya tambahkan di lampiran, Bu, di bagian bawah screenshot dari Hmm. SPSS-nya. Itu yang kemarin saya kirimkan ke Ibu. Seperti Ya, itulah ya. kurang lebih ya. Kita lihat ya memang begitulah hasil ujinya ya udah apa adanya. Ya, Ya. betul. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, reliabilitas untuk konsisten nggak sih instrumen penelitian dalam mengukur suatu variabel. Variabelnya ya ini ada 4 dan ternyata memang hasilnya reliable semua, Bu. Gitu. Oh ya, untuk uh, Cron Bunch Alpha ini, Bu, patokannya 0,7. Jadi saya menemukan dua referensi, Bu. Mhm. Yang pertama ada yang mengatakan harus kurang dari lebih dari 0,6, ada juga yang 0,7, Bu. Nah, Oh, seperti menurut itu, si Bu. Coach Bud itu. Ini Jadi apa ya? Ini nilai lah, nilai yang nilai jadi minimumnya ya. patokan gitu. Mm-mm. Kan kayak kita kalau periksa apa lab ya. Kan ada Iya kayak gitu. minimumnya sekian-sekian. Oh normal. Kalau enggak normal gitu. Atau normal Betul. segala macam. Oh itunya 0,7 kata si Cronbunch itu. Heeh. Saya eh di suatu buku ya, Bu. Ini saya beli buku, aduh nggak kelihatan ya. Pokoknya The Guidebook of SPSS ini Cronbunch alpanya tuh 0,7. Tetapi saya cek literatur dari yang tahun lalu di Hmm, deskripsi itu ada yang 0,6, Bu. Tapi jadi saya agak ragu. Tetapi baik 0,7 maupun 0,6, tetap kebetulan variabel. hasilnya saya kan adalah di atas itu dua-duanya. Jadi Ya, tetap reliable, hasilnya tetap sama seperti itu, Bu. Saya kecuali patok 0,7 aja kali ya, Bu. kecuali itu tadi. Menurut itu aja menurut buku aja. Oh, siap, Bu. Kalau Jadi kan buku saya misalnya ada pegangannya gitu. kalau ditanya dari mana ini ada saya ada referensinya dari buku ini dah gitu. Ah ya, oh siap, Bu. Siap-siap tuh nanti buku juga disiapkan. Bukti Iya. gitu ya ini buktinya ini jurnal-jurnal apa segala macam dibuka aja gitu. Oke, kalau jurnal saya udah saya jadikan satu semua. Siap. Selanjutnya uji asumsi klasik. Ini ada 3, Bu. Uji normalitas. Nah, ini saya screenshot langsung, Bu. Karena saya juga tidak terlalu mengerti terkait normal parameter ini apa, max ekstrim ini apa. Tetapi patokannya adalah nilai asimsik ini. Jadi, eh, kalau misalkan kurang dari Berapa ini? 0,05 patokannya, Bu. Oh 0,05. Terus Eh, hasilnya? eh, 0,2 gitu. Jadi ini normal, terdistribusi normal gitu. Hmm. Nih, udah saya kasih tanda merah ini, Bu, ya yang menjadi fokus. Wait, sebentar. Biasa barusan sepertinya kok ada kretek oh ternyata bukan. Takutnya ada Oh tikus. ya, Oh saya ya. izin lanjut, Bu. Mhm. Nah, selanjutnya ada uji multikol atau multikolinearitas. Ini yang dilihat adalah nilai VIF-nya, Bu. Nah, ini saya langsung screenshot juga untuk ketiga variabel dan ini aman semua, Bu, hasilnya. Ada ya Atau koefisiennya ya. koefisiennya betul. Nah, selanjutnya heterokedastisitas juga ini tersebar secara merata, Bu. Itu tuh memang ini ya. Terdistribusi secara Memang merata. memang grafiknya atau tabelnya begitu ya tersebar merata. Ya, jadi ngelihat apakah dia berada di sekitar nol atau enggak, Bu. Ternyata tidak. Makanya datanya berarti homogen. Tidak Hmm. ada heterokedastisitas di sini. Di Hmm. atas nol banyak, di bawah nol juga banyak. Banyak Seperti ya. itu. Oke. Nah, selanjutnya uji Itu kelayakan. sumber. Oh Gimana iya, caranya tuh ke atasin? saya Bukan kecilin. sumbernya. Nah, itu ya. Ada. Tip. Nah, Ya. ini tampak menyebar di atas nol. Nah, selanjutnya uji kelayakan uji kelayakan model atau uji F, Bu. Uji kelayakan model F ini untuk mengecek secara simultan apakah variabel ini bekerja secara simultan terhadap variabel Y.
harga, sosial media marketing, dan social influence. Dan hasilnya memang bekerja secara simultan. Ini terlalu jauh jaraknya, Bu. Aduh. Mhm. Nah, itu aja. Oke. Sip. Ini hasilnya yang di sini. Atau ini nanti saya tambahkan lagi ya, Bu. Untuk merah-merah itu. Ya, yang biar kelihatan hasilnya tuh set gitu ya. Ya, Kayak ya, kayak yang yang di tadi atas yang di ya. atas gitu ya, Bu. Oh, Nah, siap. jadi Nanti saya tambahkan. nanti si penguji juga fokus nggak kemana-mana. Oh ya inilah yang kita terangkan adalah hasilnya ini. Gitu. Saya catat lagi, Bu. Sebentar. Eh, lingkar. Baik, Bu. Selanjutnya, uji koefisien determinasi untuk mengetahui sejauh mana variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel dependen. Ini juga sama, Bu. Hasilnya sudah aman. Jadi patokannya adjusted R ini untuk digunakan sebagai koreksi terhadap R kuadrat dengan mempertimbangkan jumlah variabel prediktor dan sampel. Mhm. Ini hasilnya 0,495, Bu, bahwa memang menunjukkan bahwa hubungan simultan antara ketiga variabel independen dengan niat berlangganan berada pada kategori sedang. Mhm. Nah, artinya ketiga, terus ini R square-nya kan 0,245, Bu, yang artinya ketiga variabel ini harga social media marketing dan social influence ini berpengaruh sebesar 24,5% terhadap niat berlangganan seperti itu. Mhm. Sedangkan sisanya yang 75,5 ini apa? Berarti emang ada faktor lain yang mempengaruhi niat berlangganan yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini seperti itu, Bu. Mhm. Fokus ke yang tadi. Ya, Nah, ya regresi. mungkin ini nanti saya tambahkan lah Bu di ini yang tanda-tanda merahnya, highlightnya. Ya. Selanjutnya persamaannya bagaimana? Persamaannya seperti ini. Y sama dengan 3,875. Ini konstanta, Bu. Konstanta ini berdasarkan angka-angka yang ada di sini. Nah, kayak ada di sini. Nah, ini kan bagus Jadi tuh kelihatan. persamaan, betul. 3,875, harganya 0,3, social media marketing 0,28, social Harapan. influence-nya positif. Makanya hasilnya adalah positif tetapi tidak signifikan. Mhm. Seperti itu, Bu. Karena ini positif semua, Bu, persamaannya. Iya. Positif, positif, positif. Mhm, Itu, ya. Bu. Oke. Nah, di yang terakhir ini yang menyatakan memang sosial di uji T atau uji hipotesis ini kan seberapa berpengaruh setiap variabel X mempengaruhi Y. Nah, ternyata social influence ini tidak signifikan. Jadi patokannya adalah kurang dari 0,05, tetapi yang ini adalah lebih dari 0,05, makanya hasilnya tidak signifikan. Ini nanti akan dibahas di pembahasan selanjutnya, Bu. Nah, di pembahasan sini. Dari pembahasan yang tadi statistika analisis data kuantitatif, Bu, saya interpretasikan di sini, Bu, beserta beberapa penelitian terdahulu yang ada di bab 2. Nah, tadi kan kayak misalkan contoh nilai T dihitung sebesar 3,185 dan nilai signifikansi 0,002 yang berada jauh di bawah 0,05. Berarti kan memang persepsi responden terhadap harga baik dari sisi keterjangkauan dan lain-lain memang semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk berlangganan Disney seperti itu. Itu dari data kuantitatifnya ditambah lagi bukti pendukungnya dengan penelitian terdahulu di paragraf kedua. Ini sudah saya lampir cantumkan juga, Bu, di tabel penelitian terdahulu yang ada di bab 2 ya, Bu. Ya, Kayak misalkan temuan dalam penelitian ini, temuan saya yang atas ini didukung dengan penelitian terdahulu seperti itu. mhm. Sama halnya seperti sosial media marketing yang hasilnya juga positif signifikan, Bu. Jadi pembahasannya juga sama kurang lebih. Ini saya menggunakan dua penelitian terdahulu juga, Sandiata sama Istanti, satu lagi Kurniawan et al. Juga. Nah, yang terakhir yang menjadi PR kemarin bagi saya adalah social influence positif tetapi tidak Yes. signifikan. Positif dari mana? Dari hasil regresi linear berganda tadi. Tetapi Mhm. memang ketika uji hipotesis, ketika dia berdiri sendiri hubungan antara X3 dengan Y memang menunjukkan tingkat signifikasinya 0,12, di mana lebih besar dari batas signifikansi 0,05. Oleh karena itu, memang pengaruh sosial atau social influence ini eh, tidak tidak terlalu mempengaruhi keputusan responden dalam berlangganan Disney Plus ini, Bu. Seperti itu. Nah, untuk penelitian terdahulu yang mendukung
adalah saya mengambil tadi yang saya tambahkan di Wulandari et al. Ini mereka Wulandari et al. Ini mengambil penelitian objeknya adalah Spotify Bu, Spotify Hmm. ini Ya, gitu. ini ya sejenis ya, ya pokoknya yang begitu-begitu lah ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya simpulan dan saran Bu. Simpulannya ada tiga saya buat Bu. Yang pertama memang variabel harga terbukti Terbukti. positif dan signifikan terhadap berlangganan. Yang Hmm. kedua sama social media marketing positif dan signifikan. Nah, yang ketiga ini social influence ditemukan Oke, memang tadi. berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap daya berlangganan. Nah, jadi memang hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun konsumen menerima rekomendasi dari orang terdekat, tetapi memang faktor terkuat adalah pada diri pribadi masing-masing, Bu, seperti mengutamakan evaluasi pribadi, kesesuaian harga dan daya tarik media sosial dan lain-lain dari sendiri. Jadi mengesampingkan pengaruh sosial seperti itu. Itu penjelasan opini saya ya Bu. Barangkali ada masukan dari Ibu silahkan. Lalu untuk sarannya saya membagi dua Bu. Satu saran bagi Disney Plus. Jadi Apa dari jadinya hasil saran? penelitian ini kan dari hasil penelitian saya kan memang sudah terbukti harga dan sosial media marketing ini sangat Berpengaruh. berpengaruh positif dan signifikan. Artinya Disney harus eh, mengembangkan potensi yang ada seperti itu. Contoh dari segi harga. Harga kan mungkin bisa seperti ada beberapa platform streaming lain Bu, kayak misalkan Netflix View, itu kan view. ada kayak ya view, ada juga yang paket pelajar. Nah, di sini itu nggak ada Bu, seperti itu. Jadi itu bisa dipertimbangkan lagi untuk mengembangkan potensi-potensi konsumen supaya untuk meningkatkan konsumen tadi Bu. Betul, pilihannya jadi lebih banyak ya. Nah, Iya, nah untuk sosial influence ini ya kan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pelanggan ya. Di sini disarankan untuk mengevaluasi kembali strategi permasalahan yang bertumbuh pada word of mouth wow. atau program referensi antar pengguna seperti Mhm. itu Bu. Jadi lebih baik untuk anggaran yang seharusnya untuk itu diganti dengan iklan-iklan menggunakan film yang sedang tren. Itu artinya menggunakan variabel yang kedua atau social media marketing. Gitu. Jadi Mhm. itu dimaksimalkan. Ketika kita tahu potensinya bisa meningkat atau dioptimalisasikan di X1 dan X2, carilah yang ke situ. Itu saran dari saya. Nah, saran bagi peneliti selanjutnya ya untuk mengembangkan model penelitian bisa dengan menambah variabel, baik itu ya content quality atau perceived ease of use Mhm. atau citra merek, brand image dan lain-lain. Selain itu juga menambah jumlah responden Bu atau lokusnya tidak hanya Jabodetabek yang lain juga seperti itu. Indonesia gitu ya. Wow. Bisa silahkan Bu. Itu Kan Bu saran sejauh ya, ini. terserah kan sifatnya kan bisa diimplementatifkan ke itu tadi. Ini nanti Oh iya. penelitiannya ini nggak sih? Mau dikasihin ke si Disney-nya kan? Enggak kan? Enggak Bu. Enggak Kan bagus dikasih. aja kan? Iya Kan kadang-kadang kan. ada kalau yang anak-anak hasil kalau D3 ya, kalau yang D3 ya, kadang-kadang si Heeh. perusahaannya tuh suka minta, kamu kalau minta itu riset loh, harusnya ada royaltinya gitu kan. Oh iya, iya, iya. Nah, kebetulan saya kan datanya sekunder ya Bu yang dari data primer saya kan dari kuesioner aja makanya ya saya hanya mengambil informasi publik tanpa Hmm. izin riset dan lain-lain. Mhm, mhm. Oke, saran. Terus terakhir ininya apa lagi? Ada saran Sudah sampai dengan ini. setelah itu Saya mau lihat lampiran. sampai Oh ya, lampiran-lampiran ya. oh ya, lampiran ini belum saya perbarui Bu. Jadi untuk kuesioner yang bagian atas ini kan masih sama yang waktu itu Ibu. Oh, saya Oh. tambahkan Bu, saya tambahkan ini saya. Ada ini nggak selain kuesioner ada gambar-gambar ataupun yang kemarin yang tadi apa yang mau disampaikan di belakang aja karena nggak lengkap Oh atau iya ya. gimana gitu? Itu nanti saya ya itu saya tambahkan yang di data uji validitas ya Bu. Uji instrumen kan ada dua, validitas sama reliabilitas. Mhm. Tadi kan itu saya konversi dalam bentuk tabel Bu yang uji validitas. Itu nanti saya tambahkan screenshotnya di sini mungkin ya Bu. Di bawahnya tabulasi data responden ini. Mhm. Itu nanti akan saya tambahkan lagi. Saya catat dulu Bu. Nggak ada, oh nggak ada ya. Foto-foto apa gitu nggak usah kan ini mah hanya lampiran aja ya lampiran untuk data ya untuk Iya, pengambilan. ini saya tambahkan screenshot ini Bu barangkali ditanya sama pengujinya karena kemarin beberapa ada yang diminta untuk mana nih bukti kalau memang kamu menyebarkan kuesioner. Kuesioner. Nah, ini Itu ada saya itunya 120 dah. 130 seratus ya tiga kemarin puluh deh. sudah Bu Ya, karena memang tapi nanti yang tinggal 10 dijelaskan data. itu ya. Ya,
Ini pun kalau misal diminta, kalaupun tidak ya alhamdulillah gitu Bu. Seperti itu. Nah, tabulasi data udah saya rapikan kembali X1, X2, X3 ini yang saya gunakan untuk pengolahan data SPSS. Hmm. Dan datanya sudah saya ganti menjadi 120 data yang saya gunakan. Nah, untuk lampiran selanjutnya ini kan lembar bimbingan tugas akhir, Bu. Lembar bimbingan tugas akhir ini sebenarnya harus ditandatangani terlebih dahulu, Bu. Kalau misalkan Ibu Meli sudah proof terkait dengan judul Isinya dan lain-lain ini tadi, ini saya kirimkan untuk lembar bimbingan tugas akhir, Bu. betul-betul Nanti PDF saya aja, kirim jadi PDF nanti saya tinggal paraf ini. setelah ini. Hmm. Iya ya, ya mungkin besok pagi lah ya, Bu, saya kirimkan izin itu. Terus ada lagi lembar ini Bu, lembar persetujuan sidang namanya. Ini saya tunjukkan Kalau yang terlebih buat dulu. dibacain itu apa ya? Oh iya, itu lembar keabsahan. Itu saya sendiri yang buat pernyataannya, Bu. Tinggal Oh. bermaterai nanti. Ya. Hmm. Ini muncul di Ibu nggak yang formulir persetujuan tugas akhir? Lembar bimbingan tugas akhir. Iya, formulir persetujuan tugas akhir ini. Ada, Ini ada, ya. ada. Nah, seperti ini bentuknya kurang lebih, Bu. Jadi, isinya cuma diajukan ini, tuh judulnya ini, tanda tangan Ibu saja. Seperti itu. Jadi mau di Jadi, nah, kotak-kotak yang tabel-tabel ini. eh, ini ya. Oh, belum ke-share di Belum. Ibu berarti Iya. sebentar. Ini di stop dulu itunya. Nah, yang ini sudah, Bu. Nah, ini udah Nah, berubah. ini yang perlu ditandatangani juga, Bu. Mhm. Ini Oh ya. jadi isinya hanya formulir persetujuan, Hmm. nama, NIM, prodi, judul diajukan untuk memenuhi manajemen S1 PJJ seperti Ya. itu. Tanda tangan. Saya izin ya, Bu, mungkin besok akan menghubungi Ibu kembali untuk minta tanda tangan ini dan yang lembar bimbingan. Sama satu lagi, Bu, untuk approval di Siakat. Bisa Besok kan? sekalian aja nggak apa-apa, Bu. Udah diisi belum? Udah. Nah, ada dua bimbingan yang belum saya isi lagi. Yang malam ini sama yang kemarin belum saya isi. Ya. Ya, Saya tinggal edit, approve, approve, approve gitu. ya. Nanti Apalagi mungkin ada tanda tangan mah bimbingan. 2 menit udah jadi, langsung saya kira balik. Oh, siap, Bu. Makasih ya, Bu. Itu loh, Bu, saya takut besok udah ketinggalan. Nambah semester lagi, nambah lagi saya pusing. Kan ada juga Saya, yang pembimbingnya gaptek. Ah, gimana ini di download doang, ngapain? Pakai aplikasi lah gitu kan. Hari gini gitu kan transkrip ya. sudah. Oh, sudah semua, Bu. Tinggal virtual backgroundnya nanti saya kirim ke Ibu lah, Bu, untuk sidangnya. Tapi itu nanti Oh mungkin ya, weekend ini aja lah ya, Bu. Saya mungkin akan bimbingan satu kali lagi, Bu, terkait dengan bahan paparan. PPT ya. Iya, PPT. Nanti ya mungkin weekend atau mungkin ketika ada teman lain yang ingin bimbingan dengan Ibu, mungkin saya ikut sebentar lah. Hmm. Nanti Ya. kita simulasi yang pakai timer ya. Oh, iya, siap, Bu. Kan iya, bener harus sampai gitu. Jadi ketahuan, ternyata kepanjangan. Karena jangan sampai kita baru nerangin bab 3 waktunya udah habis. Padahal sebetulnya intinya kan di bab 4 itu tadi. Ya, di bab ini, Iya. di bab 4, atau keterlibatan antara bab 1 secara fenomenanya, bab 2 secara grand teorinya itu, gitu Hmm. kan ya. Bab 3 sih biasanya nggak terlalu di ini ya. Sama bab 4-nya pembahasannya itu tadi. Gitu. Ya. Udah. Sama terakhir paling saran tuh ya yang ditanyakan. Sarannya apa? Saran untuk Oh yang iya, tadi siap. udah disampaikan, menambah apa segala macam dan lain-lain. Ya, Tinggal dibuat aja siap, Bu. semenarik mungkin ininya, apa namanya, presentasinya gitu kan ya. PowerPoint-nya, ya presentasinya. Terserah mau PowerPoint, mau Prezi, mau apa segala macam gitu ya. Tapi yang pasti Ya, semudah mungkin, kadang-kadang ini loh kalau Canva yang online ya, kadang-kadang suka jadi ada lambat-lambat, jadi watermarknya ya, Bu. nggak juga, bukan maksudnya kalau watermark nggak apa-apa, jadi lambat, wing, Oh, wing, atau misalnya mau dirubah jadi PDF juga boleh, terserah, pokoknya nanti kita PDF. simulasi lah, kita simulasi yang aman dan dipastikan juga kan, eh, penampilan, kan penampilan tuh makanya pakai jas apa segala macam itu kan Ya, salah satu penilaian juga gitu komponennya. Teknik presentasi, isinya, penampilan, sama communication skill yang pada saat itu tadi menjadi, apa namanya, bahan-bahan penilaian gitu. Hmm. baik, Ibu. Nanti Mungkin itu berarti dulu pas ya, Bu. ini, pas ngambil apa, sidang cuti dong. Cuti, Bu, saya. Ya, ya pokoknya kan sudah diwanti-wanti sama Bu Silvana untuk sidang terakhir itu tanggal 4 atau 5 atau 6. Nah, saya belum tahu jadwal saya yang berapa.
besok Hmm. ketika saya daftar saya akan baru tahu gitu kan Bu. Hmm. Hmm. Iya. Semangat. Bismillah ya Bu, mohon doanya terus ya Bu. Terima kasih. Mohon maaf Ya, ini Bu siap. jadi mengganggu waktu makan Ibu. Enggak, ini harusnya ada Ya. satu lagi nih. Siapa namanya? Ya adalah yang Nadia, siapa lah. Bu, mau ikutan? Iya silahkan, ayo, ayo. Kok belum muncul ya? Kita Oh iya tunggu ya. aja lah gitu. Oh, Mbak Anissa Marcella Bu. Oh, Bukan, besok itu bukan. Bu nanya Siapa? Tentu Wapres siapa? yang cowok Fahita, apa cewek Fahita, Bu? Fahita, Oh, Fahita. Fahita. Yuk, bentar. Yuk. Kalau enggak, saya mau ngambil-ngambil dulu gitu kan ya. Kita ngopi-ngopi lagi ya. Iya, Sip, mungkin saya post dulu sip. ininya, recordingnya ya. Jadi selamat melanjutkan sedikit lagi gitu kan ya. Tinggal finishing Siap finish. Bu. Sampai ketemu selanjutnya.